sebagian orang yang tertipu karena salah memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Robnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, Ana inda husni dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka baik hambaku kepadaku. Fal yadhun nabi masya'ah. Maka hendaknya hambaku ini berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia inginkan. Silahkan. Mau berprasangka baik atau berprasangka buruk, silahkan. Allah Azza wa Jal sesuai dengan prasangka baik hambanya kepadanya. Yakni maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Artinya kata Ibnu Qayyim, apa yang disangkakan hamba kepada Allah, maka Allah akan melakukan apa yang disangkakan. Baik. Dari hadis ini banyak orang tertipu karena salah memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar. Beliau menyebutkan, wala raiba anna husnul dzan innama yakunu ma'al ihsan. Ketahuilah, tidak diragukan lagi bahwa sangkaan baik, prasangkaan baik, munculnya sangkaan baik itu tak lain sejalan dengan perbuatan baik. Munculnya prasangka baik seseorang kepada Allah itu sejalan, itu karena perbuatan baik, amal kebaikan, amal soleh yang dia kerjakan. Fa innal muhsina hasunal dhanni bi rabbih an yujaziyahu ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbala taubatahu. Orang-orang yang berbuat baik dengan amal-amal solehnya, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan membalasnya, akan membalas kebaikannya dengan kebaikan, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan kalau itu bentuk tobat, Allah akan menerima tobatnya. Inilah husnudzon. Husnudzon itu muncul dengan kebaikan. Husnudzon muncul dengan kebaikan. Jadi kalau husnudzon yang muncul bukan karena kebaikan, tapi justru dosa demi dosa yang ditumpuk, maka itu namanya tertipu. Seorang tertipu dengan dirinya, salah memahami hadis tadi. Orang ini jatuh dalam dosa, muncul prasangkaan baik, atau dia mengatakan Allah Maha Pengampun, maka aku berprasangka baik, Allah akan mengampuni dosaku. Tapi dia tetap dengan dosanya, terus menambah dosanya. Maka ini bukan husnudzon, ini namanya tertipu. Orang tertipu dengan dirinya karena salah memahami. Husnudzon dengan ampunan Allah, Allah akan mengampuni dosanya bila setelah dosa, sadar dengan dosanya, dia bertobat. Nah, setelah tobat, maka dia husnudzon, Allah akan menerima tobatnya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi husnudzon tadi muncul dengan kebaikan berupa tobat. Begitu juga dengan husnudzon hamba kepada Allah terhadap rahmatnya, terhadap pahala-pahalanya. Allah Ta'ala Rahman, maha luas rahmatnya. Rahmat Allah kepada hamba sangat besar, lebih besar dari rahmat hamba itu sendiri kepada dirinya.
Ya, tetapi di satu sisi Allah juga mengabarkan tentang dirinya syari'ul hisab, syadidul adab, sangat cepat dalam hisab, sangat pedih siksanya. Maka harus tempatkan pada tempatnya. Rahmat Allah itu bagi hamba-hamba yang taat dengan keimanan dan amal soleh dan kebaikan-kebaikannya, maka dari situlah hamba husnudon. Allah akan membalas semua kebaikan. Tidak ada yang terluput sekecil apapun. Tidak akan terluput sekecil apapun. Dan Allah tidak mengingkari janji. Itulah husnudon. Tapi kalau orang yang terus bergelimang dengan maksiat, menyimpang dari ketaatan, dosa-dosa tanpa tobat, kemudian muncul terbesit di benaknya, Allah maha luas rahmatnya. Nah, yang namanya kasih sayang tidak mungkin tega menyiksa. Enggak begitu. Enggak begitu. Karena Allah mengabarkan bukan cuma dari sisi rahmat, tapi Allah juga mengabarkan siksa-siksanya yang amat pedih. Maka tempatkan pada tempatnya. Maka husnudon yang dimaksud dalam hadis kursi tadi itu ya husnudon yang sebenarnya, husnudon yang hakiki, yang muncul karena kebaikan. Jadi kaedahnya husnudon itu muncul beriringan dengan amal baik. Amal baik. Saya lanjutkan. Wa ammal musi'ul musirru 'alal kabairi wal zulmi wal mukhalafat. Adapun orang yang buruk amalnya dan terus menerus dalam dosa-dosa besar, kezalimannya kepada orang lain karena memiliki kekuasaan, ya, berada sebagai atasan terhadap bawahannya zalim, karena punya kekuasaan zalim kepada rakyat-rakyat kecil misalnya begitu, kepada orang-orang biasa. Wal mukhalafat, dan penyimpangan-penyimpangan, yaitu maksiat-maksiat. Penyimpangan-penyimpangan ini berlawanan dengan ketaatan, ya, menerjang larangan, meninggalkan perintah-perintah. Nah, ini mukhalafat namanya. Fa inna wahsyatal ma'asi wal zulmi wal haram tamna'uhu min husnid dhanni bi rabbih. Maka rasa takut yang disebabkan maksiat-maksiatnya kepada Rabbul Alamin, kedolimannya kepada orang-orang lain, dan perbuatan-perbuatan haram dalam menentang syariat-syariat Rabbul Alamin, mencegah, menutupi, menghalangi dia dari berhusnudon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nggak mungkin orang-orang yang buruk terus dalam keburukannya dengan dosa-dosa besarnya kemudian dia berhusnudon, nggak mungkin. Maka kalau ada husnudon itu hanya halusinasi aja, itu tipuan terhadap dirinya, itu tipuan yang paling nyata. Seorang tertipu dengan dirinya sendiri, nggak mungkin, tidak mungkin. Nanti dikasih contoh, boleh kasih contoh sini. Wahada maujudun fil musyahadati, dan itu ada fenomenanya dan bisa dilihat jelas. Fa innal abdal abiqa al musi'a al kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi. Seorang budak yang kabur dari tuannya, yang buruk dan yang menentang, tidak taat kepada tuannya, maka budak yang seperti ini tidak akan pernah berhusnudon kepada Tuhannya. Bagaimana dia husnudon? Nanti saya ketangkep akan dikasih hadiah, mungkin? Nggak ada. Dia lari kabur dari tuannya, disuruh ini menentang, kemudian ada husnudon di hatinya. Nanti kalau ketemu tuanku, nanti aku dikasih hadiah. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada husnudon, yang ada disiksa saya, dihukum saya ini.
Waduh, gimana kalau ketemu? Ya kan? Gimana kalau ketemu? Jangankan sampai ketemu, belum ketemu aja penuh ketakutan. Gimana kalau ketemu? Gimana kalau ketemu? Kan begitu. Nah, ini kepada manusia terhadap manusia yang masih ada harapan bebas. Kan ada harapan bebas kan? Oh, semoga tuanku cepat mati gitu kalau bisa. Lalu bagaimana kita manusia hamba Allah kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha hidup tidak akan mati selamanya, zat yang selalu ingat tidak akan pernah lupa, zat yang maha kuasa, maha mampu dan selalu mengawasi dan melihat kita. Kapan dia mau bisa menghukum kita kapan saja. Kemudian kita husnudzon, la haula wala quwwata illa billah. Lalu beliau lanjutkan, wala yujami'u wahsatal isaati ihsanudzanni abadan, tidak akan berkumpul selama-lamanya husnudzon dan husnudzon karena kebaikan dengan rasa takut disebabkan amal-amal buruk. Tidak mungkin, ini tidak mungkin berkumpul. Fa innal musi'a mustauhishun biqadari isaatihi. Seorang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, maka dia akan selalu merasa takut sesuai dengan kadar berat, besar, kecil, berat, ringan dari keburukan yang dia lakukan, dosa yang lakukan. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu. Manusia yang paling berhusnudzon kepada Allah adalah yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi husnudzon itu sejalan dengan ketaatan. Husnudzon kita kepada Allah sejalan dengan ketaatan kita kepadanya tabaraka wa taala, tidak sejalan dengan amal-amal buruk. Maka bila kita jatuh dalam dosa, segera bertobat. Ketika bertobat langsung ingat janji-janji Allah SWT. Allah Maha menerima tobat hamba-hambanya. Allah Maha mengampuni dosa-dosanya. Lah inilah husnudzon. Husnudzon itu setelah beramal. Ibarat ada dua orang. Yang satu dia punya ladang, lalu dia pergi ke ladang tersebut, disiram hingga subur, lalu ditaburkan benih, dia rawat dengan baik, dijaga dari hama-hama dibersihkan, lalu berhusnudzon, nanti saya akan panen. Tapi bagaimana dengan orang yang cuma di rumah saja, gitu kan, ladangnya nggak diapa-apain, wala ditanemin, wala apa, terus berhusnudzon, 3 bulan lagi saya panen, nggak masuk akal. Mau husnudzon apa? Nggak ada. Jadi husnudzon itu dengan amal. Husnudzon karena amal. Prasangka baik karena amal. Bukan prasangka baik hanya dibuat-buat oleh diri kita sendiri. Itu hayalan saja. Itu hanya bisikan diri kita. Kita malas amal, malas sholat jamaah, malas berpuasa, malas ini, tapi berhayal Allah Maha Luas. Semoga Allah memasukkan saya ke surga. Semoga Allah menempatkan saya dengan para nabi, para mana? Dari mana gitu kan? Itu hanya hayalan semu. Makanya kata para ulama, di antara tanda doa itu diterima, ketika kita berdoa, kita dimudahkan untuk melaksanakan sebabnya. Kita dimudahkan untuk bergerak mengambil sebab. Kita minta surga, dijauhkan dari neraka. Maka di antara tanda diterimanya doa kita digampangkan dalam ketaatan. Dimudahkan untuk amal-amal kebaikan, dijauhkan dari maksiat-maksiat. Seperti sudah ada keringan maksiat, ya kan, mau ke sana ada maksiat kan, nonton ini, bannya bocor nggak jadi, alhamdulillah Allah halangi saya dari maksiat. Nah, itu diantara tanda diterimanya doa kita. Wa illa fakullama hasanadzan bi rabbih. Maaf saya sudah hilang ya. Kama qala al-Hasan al-Basri, innal mu'mina ahsana adh-dhanni bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira asa'a adh-dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal.
Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya seorang mukmin dia berhusnudzon kepada Allah, lalu dia pun memperbaiki amalnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang buruk amalnya, dia bersuudzon kepada Rabbnya, maka buruk pula amal-amalnya. Ajib ini perkataan. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman bahwasanya tidak ada satupun kebaikannya yang disia-siakan. Semuanya akan dicatat dan semuanya pasti dibalas. Maka kemudian ini memotivasi dia untuk beramal, karena yakin amalnya tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun. Sebaliknya, orang yang bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla itu suudzon karena kurang iman, imannya lemah, imannya tipis. Bisa juga karena jahil, kurangnya ilmu sehingga kurangnya iman. Karena ilmu sama iman itu sejalan, ya Pak. Ilmu sama iman itu sejalan. Bahkan bisa jadi iman seorang itu dengan kadar ilmunya. Maka ilmu itu sebab adanya iman. Semakin kuat ilmu akan mendorong kuatnya iman. Nah, imannya lemah, maka dia pun jelek persangkaannya kepada Rabbnya. Jelek persangkaannya. Takdir buruk dinisbahkan kepada Allah. Prasangkaannya Allah tidak sayang sama aku. Ya. Allah tidak sayang sama ini, sama itu. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa saya dipersulit ini seperti itu? Itu bentuk suudzon. Itu bentuk suudzon. Nah, dari sinilah kemudian apa? Muncul amal-amal buruk. Tidak semangat untuk amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Maka kata Imam Al-Basri, seorang mukmin dia akan berprasangka baik kepada Tuhannya, kemudian dia pun akan memperbaiki amalnya. Dan seorang yang buruk, maka dia buruk prasangkanya kepada Allah, maka buruk pula setelah itu amal-amalnya. Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu halun murtahilun fi masakhatihi wa ma yughdibuhu. Kata beliau, bagaimana mungkin bisa seorang hamba berhusnudzon kepada Allah sementara dia menjauhinya, dia meninggalkannya, dia berjalan di atas perkara-perkara yang membuat Allah murka, yang membuat Allah Allah marah kepadanya. Muta'arridun lilaknatihi, yang dia lakukan, yang dia ucapkan hal-hal yang mendatangkan laknat Allah. Bagaimana mungkin kemudian dia berhusnudzon kepada Allah? Qad hana haquhu wa amruhu alaihi fa'adahu, di mana Allah Azza wa Jalla sudah tidak agung lagi di sisinya, remeh semuanya di hadapannya, sehingga dia pun menyia-nyiakannya. Perintah Allah Azza wa Jalla sudah tidak dianggap apa-apa. Larangan Allah diterjang semuanya karena remeh. Lalu dari mana kemudian dia berhusnudzon kepada Allah? Wa hana nahyu alaihi fartaqabu wa asar alaihi, larangan Allah pun terasa gampang sama dia. Dia gampangkan sehingga dia pun menerjangnya dan dia terus tidak bertobat karenanya. Wa kaifa yusinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabati wa ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu. Bagaimana mungkin seorang itu berhusnudzon kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, sementara dia menantang dengan perlawanan terhadap Allah. Perlawanan terhadap Allah yang perlawanan terhadap syariat-syariatnya. Perintah-perintahnya ditinggalkan padahal dia bisa. Larangan-larangannya diterjang padahal dia sudah tahu jelas bahwasanya itu dilarang. Dengan sengaja dia tentang. Wa ada auliyahu, dia musuhi kekasih-kekasih Allah. Wa wala a'dahu, justru loyal kepada musuh-musuhnya. Wa jahada sifati kamalihi, serta mengingkari sifat-sifat kesempurnaannya. Wa sa'adhan bima wasafa binasu wa wasafahu bihi rasuluhu, justru berhusnudzon dengan sifat-sifat yang dinisbatkannya kepada dirinya sendiri atau dinisbatkan kepadanya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dhanna bijali anna dhahira dzalika dhalalun wa kufrun, justru karena kebodohannya dia menyangka bahwa secara zahir itu adalah kesesatan dan kufuran. Fa kaifa yusinu dhanna biman yadunnu annahu la yatakallam wa la ya'mur wa la yanha wa la yarda wa la yaghdab. Bagaimana bisa berhusnudzon orang
yang menyangka bahwasanya Allah tidak berbicara, tidak memerintah, tidak melarang, dan tidak memiliki sifat ridho dan tidak marah. Nah, ini semua adalah amal buruk, ya, penyimpangan, kelancangan dan maksiat kepada Allah yang bila dilakukan dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, tidak mungkin bersamaan dengan itu kemudian berhusnudzon kepada Allah. Allah akan memberinya rahmat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari mana? Nah, dengan sesama manusia, tadi sudah dicontohkan budak dengan tuannya. Nggak usah budak sama tuan, ini berat sekali. Antara atasan sama bawahan saja, ya kan? Antara atasan sama, jangan jauh sekali kalau sampai antara kuli sama mandor aja. Nah, kuli sama mandor itu sebenarnya dekat kan jaraknya. Kuli apabila tidak patuh sama mandornya minta ini, dia kirim ini. Mandornya suruh ini, dia gini. Mandornya kerja sendiri, dia malah tidur dan sebagainya. Kemudian berhusnudzon. Nah, kemudian berhusnudzon nggak apa-apa. Ya kecuali bapaknya sendiri. Tapi pada akhirnya nggak mungkin ada husnudzon. Ya. Selama atasannya ini mampu menghukumnya, yang ada takut, suudzon, prasangka buruk. Nah, bagaimana dengan penguasa alam semesta hanya kepada makhluk kecil ini, makhluk yang kecil di planet yang kecil, di bagian yang paling kecil. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka ini sungguh tipu daya yang nyata, yang berangkat dari kebodohan diri yang harus dibuang jauh-jauh. Maka harus selalu ingat bahwasanya Allah Maha Luas rahmatnya, Maha Luas ampunannya, tapi di sisi itu Allah Maha pedih siksanya. Nasallallahu taala salamah wal afiyah. Baik. Selanjutnya. Fata'ammal. Saya sambil pilih-pilih ya. Karena temanya sama, jadi saya pilih-pilih aja. Wa qad qala Abu Umamah Sahal ibn Hunayf. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang menarik sekali bagaimana jangan sampai kita menggampangkan masalah husnudzon. Jangan tertipu dengan husnudzon yang terbetik di hati kita, yang tidak dibarengi dengan amal. Apalagi husnudzon tersebut muncul bersamaan dengan itu kita berada di atas kemaksiatan dan dosa. Berikut ini sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Sahal ibn Hunayf. Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah. Saya bersama Urwah bin Zubair, ya masih keponakannya soalnya, menemui Aisyah di rumahnya, masih keponakan Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah berkata, "Lau ra'aitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradillah." Seandainya waktu itu kalian berdua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sakitnya, dalam salah satu sakit yang menimpanya. Wa kanat 'indi sittatu dananir aw sab'ah. Waktu itu saya atau pada diriku, aku sedang megang uang sebanyak 6 atau 7 dinar. Yang disebut atau itu ya lupa ingat gitu, lupa ingat. Jadi kata Aisyah, waktu itu saya sedang pegang uang sebanyak 6 atau 7 dinar. Fa amaroni Rasulullah SAW an ufariqaha. Waktu itu Rasulullah sakit. Rasulullah SAW memintaku, kata Aisyah, untuk membagikan 7 dinar tersebut sebagai sedekah, diberikan kepada orang. Hartanya punya siapa? Punya Nabi ya, punya keluarga Nabi, punya Aisyah, punya Nabi lah. Diminta untuk disedekahkan. Qalat fasaghalani wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afahu Allah. Kata Aisyah, lalu aku sibuk karena Rasulullah sakit. Karena sakit Rasulullah, aku sibuk hingga lupa
tidak membagikan untuk sedekah. Sampai Rasulullah sembuh dan itu belum aku bagikan. Summa sa'alani anha, lalu Nabi bertanya kepadaku tentang 6 dinar atau 7 dinar tadi. Ma fa'alti akunti farraqti sittata dananir. Hai Aisyah, apa yang kamu lakukan? Apakah kau telah bagikan 7 atau 6 dinar tadi? 6 dinar waktu saya minta untuk dibagikan, apakah sudah kamu bagikan? Aisyah ingat, ya kan? Aisyah ingat. Fakultu la Allah laqad kana sagolani waj'uka. Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Demi Allah saya lupa karena sibuk ngurusi sakitnya Anda. Apa kata Nabi SAW? Oh, apa yang dilakukan Nabi? Fada'a biha fawadu'a fi kafi faqal. Lalu Nabi SAW meminta agar diambil uang tersebut. Disimpan sama Aisyah, bukan dibuat karena Aisyah lupa. Jadi disimpan, lalu Nabi minta untuk diambilkan. Lalu Nabi pun meletakkan di telapak tangannya. Lalu beliau berkata, Ma dhanna nabiyillah laulaki Allah wa hada indahu. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira apa sangkaan Nabi Allah? Apa sangkaan Nabi Allah ya Muhammad ini? Apa perasaanku sebagai Nabi Allah ketika bertemu dengan Allah sementara uang ini belum dibagikan? Dalam riwayat yang lain, apa prasangkaan Muhammad kepada Tuhannya seandainya dia menghadap Allah dan uang ini masih ada pada dirinya belum dibagikan? Sof, ini husnudon apa suudon ya Pak? Suudon ini, takut dia. Coba kita perhatikan masalahnya, apa sih masalahnya? Uangnya Nabi. Ini punya Nabi apa punya orang? Punya Nabi ini, bukan punya orang. Cuman sebelumnya ada niat mau dibagikan. Jadi ada niat mau dibagikan, tapi belum dibagikan. Sebenarnya dosanya di mana? Gak ada. Cuman ada niat, ada kebaikan yang mau dilakukan, tapi nggak jadi dilakukan. Itu pun sudah ada rasa takut. Yang ada sudah suudon. Nah, bagaimana dengan kedoliman yang ada di tangan kita, di harta orang kita dapat dari kedoliman? Oh, ini maksiat, saya belum taubat. Kemudian itu husnudon kepada Allah, dari mana? Ini Nabiullah, manusia terbaik. Manusia yang sudah dijamin ampunannya. Tapi masih ada ketakutan. Bukan karena dosa, tapi karena kebaikan yang nggak jadi, belum jadi dilakukan. Nah, bagaimana kita? Siapa? Apa? Nggak ada jaminan bagi kita. Terus kesalahan kita apa? Banyak. ini. Maka dengan kesalahan kita segera bertobat, lalu berhusnudon, gitu. Dengan ketaatan yang belum bisa kita lakukan, kita usahakan untuk lakukan, lalu berhusnudon. Allah, semoga Allah menerimanya, Allah membalasnya dan melipat gandakan pahalanya. Ada kesempatan berpuasa, ya, dengan ikhlas sebaik-baiknya, lalu berharap kepada Allah, lalu berhusnudon, Allah menerimanya dan Allah melipat gandakan balasan. Itu husnudon. Bukan kebaikan yang kita inginkan, tapi kita kerjakan, kemudian berhusnudon. Ya. Semoga saya mendapatkan pahala atas niat kok ada. Andalannya niat, tapi nggak benar dilakukan. Assalamualaikum. Ya, ini sebagai contoh nyata bagaimana jangan sampai kita tertipu dengan bisikan husnudon, padahal tidak ada amal soleh yang mendasari dan melandasi husnudon tersebut. Husnudon harus didasari dengan amal soleh, dengan keimanan, dengan amal soleh. Husnudon tadi yang puasa Senin sudah buka, husnudon, semoga Allah menerimanya, memberikan gitu husnudon. Kalau nggak ada amal, nggak ada apa husnudon. Assalamualaikum. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Wa fa in kana yanfa'uhu qawluhum hassanna dununa nabika
annaka lan tu'azziba zaliman wala fasiqan wallah. Jika bisa bermanfaat untuk mereka perkataan atau keyakinan mereka yang berupa kami berhusnudon, berprasangka baik kepadamu ya Allah, bahwa engkau tidak akan menyiksa orang yang berbuat zalim, tidak akan menyiksa orang yang berbuat fasik. Fal yasna'il abdu masya'a, maka silahkan, maka hamba-hamba silahkan berbuat sesukanya. Fal yartakib kullama nahahu Allahu anhu, lakukan semua dosa-dosa yang dilarang oleh Allah semaunya. Fal yuhassin dhannahu billah, lalu kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa neraka tidak akan menyentuhnya. Karena husnudzon. Fa subhanallah ma yuballighul ghurura bil abdi, kata Imam Qayyim, wallah, dari mana tipu daya yang telah menipu orang yang seperti ini. Hanya karena husnudzon kemudian silahkan maksiat. Ya, silahkan lakukan semaumu. Ya, terus gak usah peduli, yang penting apa yang kamu mau lakukan. Silahkan dosa apa aja lakukan, yang penting nanti kamu husnudzon bahwasanya kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nggak ada. Nggak ada orang yang sehat akalnya, nggak mungkin. Orang sakit itu berarti. Orang sakit, nggak ada. Wa qad qala Ibrahimu liqaumihi. Lihat, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, mengancam kaumnya dengan ayat yang masyhur dalam surat As-Saffat. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Wahai kaumku, apakah perbuatan dusta atau apakah kedustaan yang nyata? Ifkan itu jenis dusta yang paling buruk. Jadi dusta kan ada kadzib, ada iftira dan sebagainya. Ifkun itu kedustaan yang paling buruk. Sebagaimana dinisbatkan kepada Aisyah, budaya Aisyah, ya, al-ifki gitu kan. Maaf. Mau ganti. Baik. Kata beliau, kata Allah SWT, kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, apakah suatu kedustaan yang paling dusta yang kalian lakukan dengan cara membuat sesembahan selain Allah yang kalian inginkan. Jadi di sini Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah berhala-berhala, sesembahan-sembahan banyak selain Allah SWT. Jadi menyebutkan dosa-dosa mereka berupa kesyirikan. Lalu di ayat berikutnya, fama dhannukum birabbil alamin. Lalu apa sangkaan kalian atas dosa-dosa yang kalian lakukan tersebut? Sangkaan kalian terhadap Rabbul Alamin, apakah sangka baik atau sangka buruk? Nah, ini kalimat apa sangkaan kalian dengan dosa-dosa kalian? Ini jelas ini mempertegas tidak mungkin mereka menyangka atau memberikan sangkaan baik kepada Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa tersebut. Ini penegasan tidak mungkin orang yang sehat akalnya benar-benar mau mentadabburi, merenungi, kemudian entah dosa-dosanya lalu berprasangka baik padahal tidak bertobat. Wa man ta'ammala hadzal mawdi' haqqat ta'ammul alima anna husnul dzan billah wa husnul amal nafsihi. Barang siapa yang mentadabburi masalah ini dengan sebenarnya, maka dia akan tahu bahwa husnudzan kepada Allah, sangkaan baik kepada Allah itu adalah amal yang baik itu sendiri. Amal kebaikan itu sendiri. Fa innal 'abda innama yahmiluhu ala husnil amal husnudzanni bi rabbih an yujziyahu ala amalihi wa yusibahu 'alaiha wa yataqabbalaha minhu. Sesungguhnya seorang hamba itu yang membuat dia berhusnudzon atau yang membuat dia beramal dengan amal-amal kebaikan adalah husnudzonnya kepada Rabb-nya, bahwa Rabb-nya akan
membalas amal-amalnya, memberinya pahala atas amal-amalnya, dan menerima amal-amalnya, dan tidak akan mengingkari janji. Falladhi hamalu ala husnil amal husnudzon. Jadi yang membuat dia baik amalnya adalah husnudzonnya. Ini hakikat sebenarnya. Awalan husnudzon, berdasarkan ilmu, dia mengetahui hakikat Rabbnya azza wajal, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya. Kemudian inilah yang mendorong dia beramal soleh. Kan amal soleh yang benar itu amal soleh yang pendorongnya adalah keikhlasan, berharap semata-mata karena Allah azza wajal. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun kan demikian. Kita semangat kerja karena ada iming-iming ini, iming-iming itu. Seorang kuli bangunan pun setelah pulang, waktunya pulang jam 5, setengah 5 atau jam 5, mandornya bilang ada lembur hari ini 2 kali lipat, ya, gitu kan. Mangkat nggak dia? Mangkat lagi, semangat lagi kan. Ada pendorongnya di situ. Ada pendorongnya untuk berbuat baik, semakin baik. Ini diperbaiki nanti, gitu kan, pendorongnya. Nah, dalam amal soleh, dalam amal-amal akhirat pun demikian. Pemacunya yang benar adalah husnudzon kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wa illa fa husnudzon ma'atiba'al hawa ajzun. Sebaliknya, husnudzon tapi diiringi dengan hanya mengikuti hawa nafsu. Husnudzon bukan, tapi yang mengiringi bukan amal soleh, tapi mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini bukan husnudzon, tetapi kata beliau ajazun, sifat lemah. Sudah tahu ini baik, ini baik, itu baik, males. Sudah tahu dosa berbahaya, ini dihukum ini dihukum itu, iki merugikan saya, tapi karena hawa nafsu tidak bisa meninggalkannya. Aduh, aku nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa. Mungkin nanti kalau sudah tua, nanti aja. Lemah berarti. Kama fi hadis Tirmidzi min hadis Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis At-Tirmidzi rahimahullah taala, di hadis sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hamba yang cerdas itu adalah hamba yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dan bekerja, beramal untuk setelah kematian. Itu orang cerdas, berhasil bukan yang itu hawa nafsu. Sebaliknya, wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga sudah tahu maksiat diterjang, sudah tahu ketaatan tapi tidak dikerjakan karena lebih memilih hawa nafsunya. Setelah itu apa? Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berhayal, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, berharap ampunan tapi Ramadan tidak puasa, begitulah, berharap dan sebagainya lah, amal-amal soleh tidak ada depannya, mampu haji, dia berharap surga, mampu haji tapi haji tidak dilaksanakan, tapi berharap surga. Itulah angan-angan palsu, itu angan semu, dia orang-orang yang tertipu. Wabil jumlati, kesimpulannya, fa husnul dhanni innama yakunu ma'tiqadi asbabin najat wa ma ma'tiqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanud dhann. Kesimpulannya, husnul dhann itu sejalan dengan keyakinan terhadap sebab-sebab keselamatan. Adapun yang diiringi dengan sebab-sebab kebinasaan, maka itu bukan husnul dhann. Allah taala bisawab. Baik. Berikutnya antara ampunan dan perintah Allah. Mungkin ada yang kurang jelas? Atau yang tanya, silakan.
Saya lanjutkan. Baina afillah wa amrihi. Pembahasan antara ampunan Allah dan perintahnya. Ampunan dan perintah. Ampunan Allah dan perintah. Katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afi wa karami wa dhayya'u amrahu wa nahyah. Banyak orang-orang yang tidak tahu. Mereka bersandar terhadap rahmat, ampunan, kemuliaan dan kedermawanan Allah. Tetapi dia menyia-nyiakan, melalaikan, meremehkan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Di satu sisi dia mukmin. Ini kita bicara mukmin ya, bukan kafir ini. Kita bicara orang mukmin. Karena orang kafir nggak ada dia bersandar kepada rahmat Allah, nggak ada. Ini orang mukmin. Ya di antara kita, ya kita lah. Semua mukmin bersandar terhadap rahmat Allah. Bersandar maksudnya berharap rahmat Allah, berharap ampunan atas kesalahannya, kan gitu. Tapi di satu sisi, wallah, dia menggampangkan, menyia-nyiakan, meremehkan, tidak menggubris larangan, perintah atau larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, udah digubris. Khutbah Jumat ya cuman lewat aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, nggak sempat masuk dia, keluar lagi. Mental ya. Nah, keluar. Itu meremehkan, menggampangkan. Seorang mukmin itu harusnya mengagungkan perintah Allah, perintah Rasulnya. Dia hadirkan bahwasanya itu kalamullah dari Al-Quran. Bayangkan kalau itu Allah yang langsung mengatakan kepada kita, kira-kira apa gitu kan? Mungkin nggak kita meremehkan? Tentu tidak. Tapi kenapa nggak langsung ujian? Karena kalau Allah yang langsung menyampaikan, tidak akan ada orang yang tidak beriman. Maka ini sebagai ujian, siapa yang benar, siapa yang jujur imannya. Begitu kan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, kalau ada yang bilang seandainya Rasulullah ada di hadapan saya pasti taat, belum tentu. Bukankah orang-orang Mekah jauh lebih banyak yang kafir terhadap Rasulullah daripada yang beriman? Dan itu langsung disampaikan oleh Rasulullah, langsung. Hidayah itu di tangan Allah. Maka selalu mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan di atas hidayah ini. Amin. Wadayyahu amrahu wa nahyu, tapi sayang mereka itu menggampangkan, menyanyiakan perintah dan larangannya. Wanasu annahu syadidul iqab. Dia lupa bahwasanya Allah juga sangat pedih siksanya. Wa annahu la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin, dan bahwasanya siksanya, hukumannya tidak akan tertolak, tidak akan mental terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Artinya tidak tertolak, tidak akan ada yang menolak gitu kan, tidak akan ada yang dapat menghalangi hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Maka beliau mengatakan, wa man i'tamada 'alal 'afwi ma'al israr 'ala dzambi fa huwal mu'anid. Seorang hamba Allah yang dia sebenarnya bersandar kepada ampunan Allah, dia berharap ampunan Allah atas kesalahannya, tapi tetap terus dengan dosanya, tidak bertobat, maka dia disebut al-mu'anid, seorang yang membangkang, seorang yang keras kepala, dan ini tercela. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala mengampuni, dan Allah tidak mengampuni orang seperti ini. Ampunan Allah itu sejalan dengan perintah Allah. Allah perintahkan apa? Orang yang jatuh dalam dosa bertobat, beristighfar, maka bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, lalu berhusnudzon, Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Qala ma'rufun raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal hidlan wal khumqi. Harapanmu
terhadap rahmat Allah tetapi tidak kau taati, maka itu hanya kebodohan dan kedunguan saja. Jika bagaimana kita berharap rahmat, berharap kasih sayang dari pembesar, dari orang-orang yang bisa membantu, ya seorang yang lemah, seorang yang butuh, dia mendatangi raja atau penguasa, berharap bantuan dari dia, berharap kasih sayang dari dia. Tapi di depan matanya dia tidak taat, aturan-aturannya ditentang, ya. Baru masuk rumahnya naik di meja itu misalnya. Atau dia masuk rumahnya naik manjat pagar gitu kan sebagainya. Ya, di mana misalnya yang ada tendang dia itu, dibuang dia itu. Kan gambar logikanya seperti itu logikanya. Ini raja ini punya aturan, ya kan? Ini yang disuruh, ini yang dilarang. Kalau mau datang ke saya ini dan ini jam sekian, harus begini, harus begitu. Di sisi lain larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Di depan matanya perintahnya kita abaikan, larangannya kita tidak pedulikan. Terus minta bantuan, oh nggak mungkin, nggak ada. Yang ada hukuman, yang ada kata raja, hukumanku pedih. Ya, yang ada kamu di penjara, kamu diusir dan lain sebagainya, kamu dipancung dan sebagainya. Nah, kalau ada urusan dunia saja kita paham, maka urusan kita dengan Allah seharusnya mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti ini. Kalau kita betul sebagai hamba yang lemah membutuhkan rahmat Allah, banyak dosa, butuh ampunan Allah Azza wa Jal, maka jangan menggampangkan perintah larangan Allah. Ya, letakkan, agungkan perintah-perintah larangan Allah Azza wa Jalla itu. Jadi ini perintah Allah, langsung ini agungkan. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sebagai mahasiswa di kampus, ya, terus ada perintah, kita pasti tanya, kata siapa? Siapa yang nyuruh? Kalau nyuruh teman, biarin aja. Tapi kalau yang bilang mudir, ya kan? Yang bilang rektor, aku gitu, oh iya, kan gitu. Kita agungkan. Sama kalian kita yang jadi karyawan di tempat. Ada ini, kita besok disuruh masuk jam sore, ya kan? Waktunya pulang suruh nambah. Pasti kita katakan, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Pasti siapa yang nyuruh ini nanti itu berpengaruh kepada bentuk pengagungan kita terhadap berita tadi, perintah tadi. Kata siapa? Kata saya, kata temennya. Ya itu bercanda kan, itu kan bercanda. Tapi ini kalau keputusan dari ketua, pimpinan, apalagi tulisan resmi, surat resmi, oh iya harus datang. Apalagi ditulis itu hukumannya. Kalau nggak datang nanti begini. Barang siapa yang begini, kan sudah ada itu di dalam hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang melakukan ini akan gini, melakukan ini akan begini, dan gitu. Disebutkan di sini yang ajib. Bagaimana mungkin kita tidak takut atas dosa-dosa kita, tetap berusaha dengan kata, sementara hanya karena 3 dirham saja dia Rabbul Alamin menetapkan potong tangan, hanya 3 dirham. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Dan untuk urusan akhirat lalu kita berhusnudzon. Nas'alullah salamul afiyah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami Jamal. Bilal.
Ada wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.